Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fani Trivando dan Prasetyo dari kelas TI 20C1. Untuk materi presentasi Fisika 2 kelompok 7, kami akan membahas yang pertama tentang interferensi gelombang air, yang kedua interferensi gelombang cahaya, yang ketiga percobaan yang dan analisa matematika, dan yang keempat interferensi celah banyak, yang kelima teori difraksi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi yang di atas. Materi yang pertama yaitu interferensi gelombang air. Interferensi gelombang air terjadi jika dua gelombang permukaan air berpadu di suatu tempat. Interferensi gelombang permukaan air dapat diamati dengan jelas pada tangki riak. Syarat terjadinya interferensi pada gelombang permukaan air adalah kedua sumber getaran harus bergetar serentak, memiliki fase yang sama dengan amplitude dan frekuensi yang sama. Dua sumber getar yang memiliki fase, amplitude, dan frekuensi yang sama dinamakan dua sumber koheren. Dua sumber koheren hanya dapat dihasilkan dari satu sumber getar. Akibat interferensi antar dua gelombang permukaan air, tampak pola gelombang terdapat. Alur-alur di permukaan air yang tampak bergelombang, tetapi ada juga alur-alur yang tenang, seolah gelombang tidak pernah melaluinya. Pola ini adalah interferensi antara dua gelombang. Alur-alur yang tenang ditandai oleh garis tipis D. Di sini kedua gelombang berlawanan fase. Puncak satu gelombang bertemu dengan lembah gelombang lainnya menghasilkan simpangan resultan 0. Peristiwa ini disebut interferensi destruktif, saling meniadakan. Alur-alur yang bergelombang dengan amplitude paling besar ditandai oleh garis tebal C di sini. Yang terakhir, kedua gelombang memiliki fase yang sama. Puncak satu gelombang bertemu dengan puncak gelombang lainnya, menghasilkan simpangan paling besar yang mungkin dicapai. Peristiwa ini disebut interferensi konstruktif, saling menguatkan. Materi yang kedua, interferensi gelombang cahaya. Interferensi cahaya adalah keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Syarat terjadinya interferensi cahaya ini adalah gelombang-gelombang cahayanya berasal dari sumber yang koheren, sehingga amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi yang sama, serta beda fase yang selalu tetap. Persamaan interferensi maksimum di P garis terang dapat dirumuskan P sama dengan N lambda dikali L per D. Dan persamaan interferensi minimum di P garis gelap dapat dirumuskan menjadi dP per L sama dengan buka kurung 2N dikurang 1 tutup kurung 1/2 kali lambda. Keterangannya, D sama dengan jarak antara dua celah, P sama dengan jarak garis gelap ke terang pusat, L jarak celah ke layar, lambda adalah panjang gelombang cahayanya, dan N orde interferensi yang dimisalkan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Interferensi selaput tipis. Ya, kita dapat perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Seberkas sinar monokromatik jatuh di selaput tipis D. Kemudian selaput cahaya dipantulkan pada bagian atas lintasan AE
Sebagiannya dibiaskan dan kemudian dipantulkan kembali oleh lapisan bawah. Lintasan A, B, C. Di antara sinar yang menempuh lintasan ABC dan AE akan saling berinterferensi pada titik P yang bergantung pada selisih jarak lintasan. Persamaan interferensi maksimum garis terang di titik P dapat kita rumuskan menjadi 2ND cos R sama dengan buka kurung 2M tambah 1 tutup kurung setengah kali lambda. Dan persamaan interferensi minimum garis gelap di titik P dapat kita rumuskan juga menjadi 2ND cos R sama dengan buka kurung 2M tutup kurung kali setengah kali lambda. Keterangan N sama dengan indeks bias lapisan tipis, D tebal lapisan, R sudut bias senar, lambda sama dengan panjang gelombang sinar, dan M orde interferensinya. Interferensi cincin Newton. Cincin Newton timbul akibat interferensi cahaya yang dipantulkan oleh permukaan lensa cembung dengan sinar yang menembus lapisan udara. Kemudian dipantulkan oleh kaca plan paralel di permukaan bagian atas. Dan persamaannya dinyatakan Rn pangkat 2 sama dengan buka kurung 2N tambah 1 tutup kurung 1/2 kali lambda. Materi 3. Percobaan Young dan analisa matematika. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Cahaya tampak mempunyai gelombang dari 400 A sampai dengan 700 A. Cahaya sebagai gelombang dengan jelas didemonstrasikan pertama kali oleh Thomas Young dengan eksperimennya yang terkenal percobaan celah ganda pada tahun 1801 sampai 1803. Dasar pemikiran percobaan Young dapat kita pelajari dari gambar di samping. Cahaya hampir monokromatis satu panjang gelombang yang dipancarkan dari sebuah sumber, misalkan lampu sodium, dikolimasi untuk mengubah menjadi berkas sempit oleh celah sempit S. Celah ini berfungsi sebagai sumber cahaya primer. Masih kita perhatikan gambar yang ada di samping. Gelombang yang memancar dari S mengenai dua celah sejajar, yaitu celah S1 dan S2 yang terpisah sejarak D, dan keduanya berjarak sama dari S, S1 dan S2, bertindak sebagai sumber cahaya atau gelombang sekunder koheren dengan amplitude yang sama yang meradiasi keluar celah. Perhatikan gambar yang ada di samping. Gambar di samping memperlihatkan gambaran kualitatif dari pembentukan interferensi. Dua kelompok lingkaran konsentris menunjukkan radiasi dari masing-masing celah. Jika dua kelompok tersebut berpotongan, maka gelombang-gelombang dari masing-masing celah adalah sefase dan intensitas gelombang menjadi maksimum. Intensitas minimum terjadi di antara yang maksimum. Gejala interferensi ini tidak lagi dapat diterangkan dengan optika geometri, dan telah yang tepat adalah dengan menganggap cahaya sebagai gelombang. Percobaan yang telah membuktikan bahwa cahaya mempunyai karakteristik gelombang. Analisa matematika pada percobaan Young. Gambar di bawah penyusunan percobaan celah ganda Young. Dalam praktek ukuran D lebih besar D, pola interferensi dalam bentuk pita, fringe, gelap terang, intensitas seperti pada gambar kanan.
Analisa matematika seperti gambar yang ada di samping, dan dengan pada percobaan yang sesungguhnya, jarak layar ke celah D sangat besar dibandingkan dengan jarak separasi celah D. Oleh karena itu, panjang AP dikira-kira sama dengan X1. Ini ekuivalen dengan memutar jarak S1 terhadap titik P sampai X1 berimpit dengan panjang AP. Busur rotasi ini kira-kira sama dengan S1A. Oleh karena itu, S1A tegak lurus, BP dan S2P. Dua segitiga pada gambar 5.4 kita perbesar seperti gambar 5.5. Sudut adalah yang mendefinisikan lokasi fringi pada titik P dan sudut PBO segitiga I. Kita menyebut sudut BPO dengan alfa, sedangkan sudut POB adalah 90 derajat. Jadi segitiga 1 sama dengan sudut tambah alfa ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Dalam segitiga 2, sudut S1 BC sama dengan sudut yang sama alfa dari segitiga I. Sudut S1 CB adalah 90 derajat. Sekarang kita tentukan sudut beta dalam segitiga 2. Kita mempunyai beta tambah alfa tambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Membandingkan dua persamaan ini, maka beta sama dengan alfa. Jadi sudut S2 S1A sama dengan sudut. Oleh karena itu, sisi S2A sama dengan D. Sudut sin seperti pada gambar 5.5. Masih melanjutkan pada gambar yang tadi. Dengan demikian, kita tuliskan panjang lintasan X2 dengan X2 sama dengan X1 tambah D dikali sudut sin. Perbedaan lintasan antara gelombang 1 dan gelombang 2 menjadi PD sama dengan X2 dikurang X1 sama dengan X1 tambah D sudut sin dikurang X1 sama dengan D sudut sin. Jadi menurut persamaan ini, ada beda lintasan antara gelombang 1 dan gelombang 2. Jika gelombang fase ketika bersuperposisi, ada interferensi konstruktif dan bayangan terang atau fringi terang muncul pada layar. Kita dapat merumuskan secara matematis untuk pola interferensi gelap terang yang ada sebagai berikut. Misalkan, dua buah gelombang tersebut adalah harmonik berbentuk sinusoidal. S1 sama dengan E0 sin per Kx dikurang T, dan E2 sama dengan E0 sin Kx2 dikurang T. Masing-masing untuk gelombang yang berasal dari sumber Si dan S2 menggunakan 5.2 kebersamaan ini, maka E2 sama dengan E0 sin buka kurung Kx-1 dikurang T ditambah Kd dikali sudut sin. Misalkan Pi adalah sudut fase dan mengukur bagaimana gelombang 2 bergeser dari gelombang 1 atau bagaimana gelombang 2 tidak sefase dengan gelombang 1. Oleh sebab itu, misalkan Kd sudut sin sama dengan Pi, dan karena bilangan gelombang adalah K sama dengan 2Pi per lambda, maka Pi sama dengan 2Pi per lambda kali D kali sudut sin. Sudut Pi ini merupakan perbedaan fase antara gelombang 1 dan gelombang 2. Kita sekarang dapat menuliskan gelombang 2 menjadi E2 sama dengan E0 sin buka kurung Kx dikurang Kx1 dikurang T ditambah Pi. Resultan gelombang pada titik P sekarang dapat kita tentukan dengan interferensi gelombang dari celah 1 dan celah 2. Gelombang resultan pada P diberikan dengan E sama dengan E1 tambah E2. E1 sama dengan E0 sin buka kurung Kx1 dikurang T tutup kurung
E2 sama dengan E0 sin buka kurung KX1 dikurang T ditambah Pi. Dari identitas trigonometri bahwa sin A tambah sin B sama dengan 2 sin A tambah B dikali cos A dikurang B per 2. Maka medan total di P adalah E sama dengan E1 tambah E2 sama dengan 2E0 sin buka kurung KX min 1 dikurang T ditambah Pi per 2 tutup kurung cos buka kurung Pi per 2 tutup kurung. Karena fringe gelap dan terang diamati pada layar, distribusi intensitas cahaya ini harus ditentukan. Intensitas sebanding dengan kuadrat amplitude gelombang atau I sama dengan E0 CE pangkat 2. Oleh karena itu, intensitas di titik sembarang P adalah I sama dengan PE0 CE pangkat 2 0 cos pangkat 2 buka kurung Pi per 2 tutup kurung sin pangkat 2 buka kurung KX1 dikurang T ditambah Pi per 2. Karena frekuensi cahaya tampak ini tinggi sekali, sekitar 5 kali 10 pangkat 14 siklus per detik, maka mata manusia tidak dapat mengesan efek setiap gelombang ini setiap mengenai layar. Namun sebagai gantinya kita hanya melihat nilai rata-ratanya saja. Rata-rata intensitas pada layar adalah I buka kurung rata-rata tutup kurung sama dengan 4 E0 CE pangkat 2 0 cos 2 buka kurung Pi per 2 tutup kurung buka kurung 1 per 2. I rata-rata sama dengan 2E0 CE pangkat 2 0 cos pangkat 2 buka kurung Pi per 2. Jika I0 sama dengan 2E0 CE pangkat 2 0, maka I rata-rata sama dengan I0 cos pangkat 2 buka kurung Pi per 2 tutup kurung. Interferensi celah banyak. Interferensi celah banyak berbeda dengan percobaan yang dilakukan oleh Fresnel yang menggunakan dua penghalang. Penghalang yang pertama memiliki satu lubang kecil dan kedua dilengkapi dengan dua lubang kecil. Dengan cara tersebut, yang memperoleh dua sumber cahaya atau sekunder koheren yang monokromatis. Dari sumber cahaya monokromatis, pola interferensi yang dihasilkan oleh kedua percobaan tersebut adalah garis-garis terang dan garis-garis gelap pada layar yang silih berganti. Garis terang terjadi jika kedua sumber cahaya mengalami interferensi yang saling menguatkan atau interferensi maksimum. Adapun garis gelap terjadi jika kedua sumber cahaya mengalami interferensi yang saling melemahkan atau interferensi minimum. Jika kedua sumber cahaya memiliki amplitude yang sama pada tempat terjadinya interferensi minimum, akan terbentuk garis gelap. Sebaliknya, jika amplitude tidak sama, interferensi minimumnya tidak gelap sama sekali. Interferensi celah banyak. Pada gambar tersebut, tampak bahwa lensa kolimotor menghasilkan berkas sejajar. Kemudian, berkas cahaya tersebut melewati penghalang yang memiliki celah ganda, sehingga S1 dan S2 dapat dipandang sebagai dua sumber cahaya monokromatis. Setelah keluar S1 dan S2, kedua cahaya digambarkan menuju sebuah titik A pada layar selisih jarak yang ditempuh, atau S2A sampai S1A tersebut beda lintasan. 5. Teori difraksi. Pengertian teori difraksi. Difraksi adalah kecenderungan gelombang yang dipancarkan dari sumber melewati celah yang terbatas untuk menyebar ketika merambat. Menurut prinsip Huygens, setiap titik pada front gelombang cahaya dapat dianggap sebagai sumber sekunder gelombang bola. Gelombang ini merambat keluar dengan kecepatan karakteristik gelombang. Gelombang yang dipancarkan oleh semua titik pada muka
Gelombang mengganggu satu sama lain untuk menghasilkan gelombang berjalan. Prinsip Huygens juga berlaku untuk gelombang elektromagnetik. Teori diffraksi. Ada beberapa teori diffraksi. Diffraksi Fresnel. Diffraksi Fresnel adalah pola gelombang pada titik X, Y, dan Z dengan persamaan sebagai berikut. Yang kedua, diffraksi von Hofel. Diffraksi von Hofel adalah pola gelombang yang terjadi pada jarak jauh atau n-far field menurut persamaan integral diffraksi Fresnel sebagai berikut. Diffraksi celah tunggal. Sebuah celah panjang dengan lebar infinitesimal akan mendifraksi sinar cahaya insiden menjadi deretan gelombang circular dan muka gelombang yang lepas dari celah tersebut akan berupa gelombang silinder dengan intensitas yang uniform. Diffraksi celah ganda. Pada mekanika kuantum, eksperimen celah ganda yang dilakukan oleh Thomas Young menunjukkan sifat yang tidak terpisahkan dari cahaya sebagai gelombang dan partikel sebuah cahaya koheren yang menyinari bidang kehalangan dengan dua celah akan membentuk pada interferensi gelombang berupa pita cahaya yang terang dan gelap pada bidang pengamatan. Walaupun demikian, pada bidang pengamatan cara ditemukan terserap sebagai partikel diskrit yang disebut foton. Kesimpulan 1. Interferensi gelombang air terjadi jika dua gelombang permukaan air berpadu di suatu tempat. Syarat terjadinya interferensi pada gelombang permukaan air adalah kedua sumber getaran harus bergetar serentak atau memiliki fase yang sama dengan amplitude dan frekuensi yang sama juga. Yang kedua, interferensi gelombang cahaya adalah keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Syarat terjadinya interferensi cahaya adalah gelombang-gelombang cahayanya berasal dari sumber yang koheren, sehingga amplitude, panjang gelombang, dan frekuensi yang sama, serta beda fase yang selalu tetap. Yang ketiga, percobaan Young. Cahaya sebagai gelombang dengan jelas didemonstrasikan pertama kali oleh Thomas Young dengan eksperimennya yang terkenal atau percobaan celah ganda pada tahun 1801 sampai 1803. Yang keempat, interferensi celah ganda. Berbeda dengan percobaan yang dilakukan oleh Fresnel, Young menggunakan dua penghalang. Penghalang yang pertama memiliki satu lubang kecil dan kedua dilengkapi dengan dua lubang kecil. Dengan cara tersebut, Young memperoleh dua sumber cahaya atau sekunder koheren yang monokromatis dari sumber cahaya monokromatis. Yang kelima, teori diffraksi. Teori diffraksi adalah kecenderungan gelombang yang dipancarkan dari sumber melewati celah yang terbatas untuk menyebar. Ketika merambat, menurut prinsip Huygens, tiap titik pada front gelombang cahaya dapat dianggap sebagai sumber sekunder gelombang bola. Demikian presentasi dari gelombang 7. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.